Sampai-sampai salah seorang di antara mereka sholat itu baca ayatnya beda. Mereka mabok sholat, baca qul ya ayyuhal kafirun a'budu ma ta'budun. Saya menyembah apa yang kalian sembah. Sebagian lagi di antara pemimpin-pemimpin Islam pada saat itu yang hobi-hobi mabok, pernah ada sebagian di antara mereka yang hobi mabok. Salat subuh berapa rakaat? 4 rakaat. Karena mabok, masih mabok, bawaan mabok, malam dia begadang sama teman-temannya, pagi dia ngimamin salat subuh. Karena dia seorang amir, maka salat pada zaman khilafah Sayyidina Uthman itu, salat dia berapa? 4 rakaat. Lalu sebagian sahabat yang datang bilang, "Hei fulan, kamu itu salatnya 4 rakaat." Apa dia sambil tertawa, dia bilang, "Hal azidukum?" Kenapa kalian kurang? Saya mau tambah lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa sallallahu wasallam wa baraka ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bijahin nabi wal ali was sahbi. Allahumma inni a'udzu bika min 'ilmin la yanfa' wa 'amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha' wa du'a'in la yustajabu laha wa la hawla wa la quwwata illa billah. Nawaitu at-ta'alluma wat ta'lima wal ifadata wal istifadata wat tadhakkura والتذكير والنفع والانتفاع والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعوة إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. Pada pertemuan-pertemuan yang lalu kita sudah membahas akan arti daripada surat Al-Fatihah dan sedikit daripada pentafsiran surat Al-Fatihah, yaitu ayat yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Kita semua sudah mengetahui bahwa Bismillahirrahmanirrahim berbeda pendapat antara ulama. Ada yang mengatakan Bismillah termasuk daripada surat Al-Fatihah, dan sebagian ulama lagi mengatakan bahwa Bismillah bukan sebagai surat Al-Fatihah, hanya saja Bismillah sebagai pembuka dari setiap bacaan surat-surat yang ada dalam Al-Quran. Jadi ada, jelas nggak suaranya? Jelas. Ini belakang jelas nggak suaranya? Jelas. Jadi ada pendapat ulama yang mengatakan bahwa Bismillahirrahmanirrahim adalah termasuk daripada surat Al-Fatihah. Ada sebagian ulama yang mengatakan bahwa Bismillahirrahmanirrahim bukan termasuk surat Al-Fatihah. Perbedaan pendapat itu diperbolehkan dalam agama Islam, karena ikhtilaful ummah, perbedaan pendapat itu membawa rahmat. Perbedaan pendapat itu membawa rahmat. Sehingga mereka semua mengatakan iya bahwa Bismillah adalah surat daripada ayat daripada Al-Quran. Tidak ada yang mengatakan bahwa basmalah bukan daripada Al-Quran, tidak. Khususnya di dalam surat An-Naml, cerita surat Nabi Sulaiman alaihissalatu wassalam, yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Jadi sekarang semuanya sepakat nih, Bismillah termasuk dari Al-Quran. Itu catat. Semua sepakat Bismillahirrahmanirrahim itu dari Al-Quran. Tapi di dalam surat An-Naml, ada tulisan Bismillahirrahmanirrahim, bukan sebagai pembuka ayat, bukan di awal ayat, di awal surat, bukan. Akan tetapi dia di pertengahan surat, namanya Bismillahirrahmanirrahim. Itu yang pertama. Jadi semua sepakat bahwa basmalah termasuk daripada Al-Quran. Dan yang kedua, mereka berbeda pendapat nih. Sekarang di dalam sebagian pendapat ulama, mereka mengatakan bahwa basmalah itu hanyalah pembuka bagi setiap surat. Jadi bukan termasuk ayat, hanya pembuka bagi setiap surat. Jadi pemanis. Jadi sebelum orang membaca surat yang baru, ada tenggetan kalau kata kita ya. Ada apa? Ada batasan biar tahu surat ini berbeda dengan surat berikutnya. Adanya Bismillahirrahmanirrahim. Jadi Bismillah bukan termasuk ayat dari setiap surat.
dia hanya pembatas antara surat yang satu kepada surat yang lain untuk menjadi pembuka kepada surat itu. Ada yang berpendapat seperti itu. Ada yang berpendapat bahwa memang begitu, tapi di dalam surat Al-Fatihah dia sebagai surat, termasuk daripada surat Al-Fatihah, jadi termasuk ayat. Di surat-surat yang lain dia hanya pembuka, tapi di dalam surat Al-Fatihah dia sebagai ayat dari dalam surat Al-Fatihah. Jadi kita sudah jelas sekarang bahwa bismillah itu semua sepakat bismillah termasuk daripada Al-Quran. Yang mereka perdebatkan atau berbeda di dalam pendapat mereka hanya saja apakah bismillah hanya sebagai pembuka daripada bacaan Al-Quran, bacaan setiap surat daripada Al-Quran, atau memang bismillah termasuk daripada ayat dari setiap surat di dalam Al-Quran. Maka pendapat Al-Imam Syafi'i, beliau kita yang ikut kepada mazhab beliau, Al-Imam Syafi'i yang kita ikut kepada mazhab beliau mengatakan bahwa basmalah termasuk daripada surat Al-Fatihah. Hanya saja di dalam surat-surat yang lain basmalah bukan termasuk ayat, hanya saja basmalah termasuk pembuka daripada setiap surat-surat yang ada dalam Al-Quran. Artinya kalau kita mengambil pendapat ini, kalau basmalah termasuk surat Al-Fatihah, maka seseorang yang membaca surat Al-Fatihah tanpa bismillah di dalam solatnya tidak sah. Solatnya tidak sah. Kenapa? Karena memotong satu ayat dari satu surat, sehingga solatnya tidak sah. Sekarang saya tanya, mazhab kita Syafi'i atau bukan? Syafi'i. Oke, berarti kalau kita bermadhab Syafi'i, artinya kita harus membaca basmalah kalau mau sholat. Dengan catatan tidak menyalahkan orang yang bermadhab lain. Orang yang kalau tidak mau membaca basmalah sesuai dengan pendapat para ulama juga yang mengatakan bahwa basmalah bukan termasuk surat daripada Al-Fatihah, hanya saja pembuka. Mereka pun yang mengatakan bahwa basmalah bukan termasuk surat ayat daripada surat Al-Fatihah, mereka akan mengatakan disunnahkan sebaiknya baca bismillah. Paham nggak? Ya. Jadi sekarang kalau kita di dalam sholat langsung Allahu Akbar, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, sah nggak sholatnya? Nggak sah. Sholat kita nggak sah karena tidak sesuai dengan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, la salata liman lam yaqra' bi fatihatil kitab. Kata Rasulullah, tidak sah salat seseorang yang dia tidak membaca surat Al-Fatihah. Sekarang bagi mereka yang meyakini bahwa basmalah bukan termasuk surat daripada ayat daripada surat Al-Fatihah, mereka baca surat Al-Fatihah atau tidak? Baca surat Al-Fatihah. Sementara kita yang meyakini bahwa bismillah termasuk daripada ayat daripada surat Al-Fatihah, kita potong satu ayat daripada surat tersebut, maka sholat kita tidak sah. Serupa seperti mereka yang mengatakan bahwa basmalah bukan termasuk daripada ayat surat Al-Fatihah, mereka ketika sholat Allahu Akbar, Maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, sah nggak sholatnya? Enggak. Kenapa? Karena ada potongan ayat yang dia tidak baca. Maka sholatnya tidak sah. Oleh karena itu kalau ada orang yang mengatakan kepada kita, kenapa kok pakai baca bismillah, enggak langsung hamdalah saja, kita katakan sama seperti ketika kalian sholat Allahu Akbar Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin tanpa alhamdulillah, satu ayat kalian potong, maka sholat kalian tidak sah. Begitupun kami meyakini bahwa basmalah termasuk daripada surat Al-Fatihah. Kalau kami tidak baca basmalah tersebut, maka sholat kami tidak sah. Terus gimana jalan keluarnya sekarang? Kalau kita sholat di belakang orang yang dia tidak membaca basmalah, kan begitu? Banyak yang nanya seperti itu. Sekarang kita sholat di belakang orang kan banyak nih sekarang di Indonesia madhabnya Syafi'i atau enggak tahu deh. Dia ikut-ikutan kayak di Mekah atau di mana-mana tempat yang mereka bermadhab bukan madhab Syafi'i. Mereka sholat tanpa basmalah. Allahu Akbar, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, langsung tanpa bismillah. Nah sekarang kalau misalnya kita yakin mereka tidak baca bismillah, artinya kita yakin satu ayat daripada surat Al-Fatihah tidak dibaca, maka sholat kita tidak sah. Kita harus pisah. Namanya niat mufaraqah. Kita berpisah. Tapi agama Islam mengajarkan kepada kita untuk berbaik sangka. Ada kemungkinan atau tidak ini si imam baca bismillah?
Tapi baca bismillahnya pelan-pelan. Karena apa? Karena bagi sebagian madhab, bukan madhab Syafi'i, walaupun mereka tidak membaca basmalah, tidak menjadikan basmalah termasuk daripada ayat, mereka menjadikan basmalah sunnah untuk dibaca di setiap surat. Maka ketika mereka, buktinya saja ya, di kitab-kitab ya, di cetakan mana saja ada basmalahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Setiap surat, walaupun sebagian mereka meyakini bahwa bismillah bukan termasuk daripada ayat, mereka akan katakan bahwa bacaan bismillah tetap sunnah sebelum seseorang memulai membaca surat Al-Fatihah atau surat-surat yang lainnya. Maka ketika kita tahu atau kita meyakini bahwa ini imam membaca membaca ayat bismillah, ya, tapi sirron, ya, bacanya pelan-pelan. Walaupun salah sangka begitu. Salah sangka, ternyata nggak baca, tetap benar karena kita sudah berprasangka baik. Kecuali tidak ada kesempatan untuk kita bisa berprasangka baik. Maksudnya gimana, Beb? Misalnya imamnya sholat Allahu Akbar, alhamdulillahi rabbil. Nah, itu ada kemungkinan dia baca bismillah atau tidak? Nggak ada, maka kita lebih baik ya pisah. Karena apa? Itu jelas-jelasan banget itu nggak mau baca bismillah. Ya. Allahu Akbar, alhamdulillahi rabbil alamin. Dia misalnya begitu. Ya, maka kita niat mufaraqah karena sholat kita tidak sah karena tanpa pembacaan basmalah sesuai dengan madhab yang kita ikuti. Tapi kalau misalnya Allahu Akbar, alhamdulillahi rabbil alamin, ada kesempatan nggak baca bismillah nih? Ada. Allahu Akbar, alhamdulillahi rabbil alamin. Jadi ada kemungkinan, maka teruskan saja Pak. Salat kita tidak mengapa dan insya Allah salat kita termasuk salat yang sah. Tapi kalau udah jelas-jelasan begitu, tapi saya kira nggak ada imam yang langsung Allahu Akbar, alhamdulillahi rabbil alamin itu nggak ada. Insya Allah yang seperti itu ya, tekak banget yang seperti itu. Insya Allah tidak ada. Jadi faham? Insya Allah faham? Bismillah termasuk ayat daripada surat Al-Fatihah. Artinya kalau kita tidak membaca basmalah di dalam salat kita, maka salat kita tidak sah. Ini pesan juga buat anak-anak muda mungkin yang sering dengarkan qori luar, dia pengen ikut sama seperti tilawahnya ustadz ini, tilawahnya syekh ini, tilawahnya syekh ini, sehingga dia salat tanpa mengucapkan basmalah terlebih dahulu. Sementara madhabnya Syafi'i, kemudian dia salat dia tidak mengucapkan basmalah, harusnya baca bismillah. Walaupun dia mau ikutin nada yang syekh fulan atau syekh fulan, bacalah bismillah walaupun pelan begitu. Enggak semua orang dengar. Allahu Akbar, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, misalnya seperti itu ya. Jadi bismillah perlu untuk dibaca karena bismillah termasuk ayat daripada surat Al-Fatihah. Dapat ilmu insyaallah? Siap? Dapat ilmu insyaallah? Insyaallah. Itu yang pertama, bismillahirrahmanirrahim. Saya kira kita sudah pernah bahas. Dan bismillahirrahmanirrahim ini juga memiliki hukum-hukum. Terkadang hukumnya wajib, terkadang hukumnya sunnah, terkadang hukumnya makruh, terkadang hukumnya mubah, terkadang hukumnya haram. Terkadang hukumnya haram. Kok bisa baca bismillah hukumnya haram? Iya, bisa. Ketika seseorang melakukan hal yang haram dengan membaca bismillah, maka bacaan bismillahnya menjadi haram. Contohnya dia maling. Bismillahirrahmanirrahim. Dia malingnya hukumnya haram, dia baca bismillah, hukumnya haram. Jadi double, dia kira bisa menghapus dosanya, padahal apa? Justru menjadikan dia memiliki dosa yang berlipat. Karena apa? Membaca basmalah bukan pada tempatnya. Baca bismillah di dalam kamar mandi misalnya, baca bismillah mencuri, baca bismillah melakukan hal-hal yang Allah subhanahu wa ta'ala larang. Begitu juga bismillahirrahmanirrahim bisa jadi wajib. Contohnya kapan? Ketika di dalam sholat, ditinggalkan sholatnya tidak sah menurut madhab kita sebagaimana yang kita sudah pernah bahas. Dan bismillahirrahmanirrahim fadilahnya besar sekali, keutamaannya agung sekali. Barang siapa yang membaca bismillahirrahmanirrahim, insyaallah Allah subhanahu wa ta'ala akan mempermudah apapun yang dia lakukan, karena dia tidak memulai sesuatu kecuali dengan menyebut nama Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Rasulullah begitu.
Dulunya Rasulullah SAW tidaklah memulai sesuatu kecuali mengucap Bismikallahumma. Apa? Bismikallahumma. Karena ketika itu belum turun ayat Bismillahirrahmanirrahim. Jadi yang Rasulullah SAW istiqamah baca Bismikallahumma. Sampai turunlah ayat Al-Quran yang memerintahkan Nabi Muhammad SAW untuk memanggil nama Allah dan memanggil nama Rahman. Maka Rasulullah SAW berubah menjadi Bismillahirrahman. Lalu kemudian turun lagi surat An-Naml tadi, Bismillahirrahmanirrahim. Maka Rasulullah SAW berubah dari Bismikallahumma menjadi Bismillahirrahman, berubah menjadi Bismillahirrahmanirrahim. Jadi segala sesuatu itu perlu kepada apa? Perlu kepada step by step gitu ya, sedikit demi sedikit. Begitu cara Allah merubah Rasulullah SAW dari terbiasa Bismikallahumma berubah menjadi Bismillahirrahman. Setelah daripada Bismillahirrahman berubah menjadi Bismillahirrahmanirrahim. Karena segala sesuatu kalau dipaksakan langsung tidak akan terasa enak. Segala sesuatu kalau terpaksa atau sekaligus maka hasilnya tidak akan menjadi nikmat. Tidak akan menjadi nikmat. Makanya Allah Subhanahu wa taala pun menciptakan dunia dan seisinya, atau menciptakan bumi. Allah Subhanahu wa taala katakan 6 hari atau 7 hari. Allah Subhanahu wa taala larang minum-minuman keras dengan bertahap, dari yang tadinya enggak boleh minuman sama sekali, dari yang tadinya boleh minum minuman keras sampai dinasihati oleh Allah ada baiknya ada buruknya, sampai dinasihati juga jangan mendekati minum-minuman keras kalau mau sholat, sampai Allah Subhanahu wa taala batasi secara langsung umat untuk minum minuman keras. Jadi dulu minum-minuman keras itu diperbolehkan oleh agama, sampai Allah Subhanahu wa taala katakan dalam Al-Qur'an, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima itsmun kabiru wa manafi'ul linnas. Orang-orang bertanya kepada Rasulullah, apa hukumnya khamr? Apa jawaban Allah? Katakan wahai Muhammad, di dalamnya terdapat musibah yang besar, dosa yang besar, tapi ada juga kebaikan. Dan dosanya lebih besar daripada kebaikannya. Di sini mulai sebagian orang mengartikan, tuh lihat Allah aja bilang apa? Di dalam khamr itu ada kebaikannya. Ada kebaikannya, ada manfaatnya. Apa manfaatnya? Manfaatnya satu doang. Yang berbisnis tambah jadi kaya. Itu doang sebenarnya. Itsmuhuma akbaru. Kata Allah, fihima itsmun kabiru wa manafi'ul linnas. Terdapat mudarat yang besar, terdapat juga manfaat. Manfaatnya apa? Kata ulama tafsir, ya manfaatnya itu. Yang punya kebun bisa dia menghasilkan apa? Misalnya anggur-anggur yang terbaik, kemudian dengan kerjanya itu ada manfaat bagi dia, memiliki uang yang banyak, memiliki toko-toko, dari situ menghasilkan uang yang banyak. Itu manfaatnya itu saja. Makanya Allah katakan wa itsmuhuma akbaru min naf'ihima. Dan dosanya jauh lebih besar atau mudaratnya lebih besar daripada manfaatnya. Manfaatnya sedikit tapi mudaratnya jauh lebih besar. Terkadang seseorang ingin meninggalkan maksiat yang besar, dia lebih memilih minum-minuman keras yang dia kira itu adalah maksiat yang kecil. Ternyata dengan dia minum minuman keras, dia melakukan maksiat-maksiat yang besar. Berapa banyak orang yang seperti itu? Seperti kisah Barsiso yang diceritakan bahwa dia didatangi seseorang yang serupa iblis begitu ya. Cerita-cerita para salaf begitu. Orang-orang soleh begitu diceritakan bahwa Barsiso ini adalah orang yang rajin ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian semakin rajin seorang itu beribadah, tentu semakin besar juga setan yang datang kepadanya. Itu emang sudah begitu. Semakin tinggi pohon, maka semakin kencang angin yang bertiup kepadanya. Paham atau tidak? Semakin tinggi pohon, semakin kencang angin yang bertiup kepadanya. Jadi kalau ingin derajat kamu tinggi, siap-siap setannya lebih gede. Kalau pengen derajatnya lebih tinggi, siap-siap setannya lebih gede. Kalau nggak mampu untuk melawan setannya, siap-siap derajat kamu turun, bukan malah ke level yang sebelum kamu, tapi bisa ke level yang paling bawah. Begitu juga dalam bisnis. Kalau mau kaya, siap-siap ada orang yang sikut-sikutan.
Siap-siap begitu. Kalau organisasi kamu mau maju, siap-siap juga organisasi lain akan berkata yang tidak baik tentang organisasi kamu. Ya begitu saja, semua manusia itu memang sudah begitu. Maka yang datang kepada Barsiso ini setan yang derajatnya tinggi, nggak level gitu, gangguin orang sholat, nggak level. Cara dia menggoda manusia dengan apa? Dengan pura-pura menjadi orang yang dekat dengan Allah. Akhirnya apa? Dia masuk ke dalam masjid yang ada di tempat Barsiso, kemudian beribadah kepada Allah selama 3 hari 3 malam nggak makan. Ini setan masuk masjid, setan masuk masjid. 3 hari 3 malam dia nggak makan, nggak minum, dia nggak tidur. Yang dia lakukan hanyalah ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Akhirnya Barsiso bingung. Barsiso ini rajin ibadah, tapi dia katakan waktunya makan saya makan. Waktunya minum, saya minum. Waktunya istirahat, saya istirahat. Tapi ini kok ada orang musafir datang ke tempat kami, tidak ada makan, tidak ada minum, tidak pakai tidur, dia ibadah saja, kerjaannya nangis saja. Padahal itu setan. Barsiso mendekat kepadanya. Kemudian bertanya, apa kuncinya wahai Syekh? Kenapa kamu bisa khusyuk sekali dalam beribadah? Apa kata setan ini? Wahai Barsiso, saya ini mengatakan kepada Allah, ya Allah minta ampun, minta maaf, istighfar, saya banyak dosa. Saya pernah melakukan zina, saya pernah minum minuman keras, saya melakukan hal-hal yang tidak baik, saya melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah. Maka ketika saya minta ampun kepada Allah, ya Allah saya minta ampun kepadamu karena saya pernah melakukan ini, pernah melakukan itu. Sementara kamu beristighfar kepada Allah, minta ampun kepada Allah, dosa aja nggak pernah ngelakuin. Kira-kira bisa khusyuk nggak? Misalnya, kamu berjumpa dengan teman kamu, tiba-tiba maafin ya, padahal nggak pernah ketemu sama sekali, misalnya. Atau bukan sama teman kamu, sama orang yang belum pernah kamu kenal, tiba-tiba berjumpa di majelis ini, tiba-tiba maafin, saya banyak sekali dosa, banyak sekali kesalahan kepada kamu. Kira-kira orang gila atau bukan itu? Gila lah, nggak nyambung. Kenal enggak, tiba-tiba minta maaf. Tapi kalau sama orang yang benar-benar kamu kenal dan kamu sering menyakiti dia, kemudian kamu minta maaf kepadanya, minta maaf itu datangnya pasti dari dalam hati. Maka kata setan ini kepada Barsiso, saya setelah melakukan maksiat, saya minta ampun sama Allah, ikhlas dari hati saya. Dan saya bisa membayangkan apa yang pernah saya lakukan sehingga membawa kepada hati saya, lalu saya menangis. Sementara kamu minta ampun kepada Allah yang ada dalam hati kamu, setiap hari kamu sholat, setiap hari kamu ibadah, setiap hari kamu mengajar, setiap hari kamu berbuat baik, setiap hari kamu beramal. Bagaimana mau khusyuk? Minta ampun, ya Allah maafkan saya. Apa yang kamu minta maaf itu apa? Kamu itu orang baik. Tuh hebat gak setannya? Setannya dia udah gak mempan lagi. Dia bilang orang-orang yang seperti ini tidak mempan dengan godaan-godaan seperti itu. Maka dengan hal-hal yang dilakukan oleh setan seperti trik-trik setan seperti itu. Maka Barsiso mengatakan, iya betul juga ya, masuk akal kamu ini ngomong begitu. Iya kata setan itu, harusnya kamu melakukan dosa, setelah itu kamu minta ampun kepada Allah, supaya setiap kamu minta ampun kepada Allah, kamu bisa khusyuk. Kamu bisa meminta ampun dari Allah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dari dalam hati. Maka ikhwani, kata Barsiso, kamu kasih tahu kepada saya, kira-kira dosa apa yang harus saya lakukan? Apa kata setan? Kamu bunuh orang. Bunuh orang. Karena ini adalah dosa yang paling dibenci oleh Allah. Karena bunuh satu orang seperti bunuh semua manusia, kata Allah. Faka'annama qatalan nasa jami'a. Allah sifatkan orang yang membunuh satu manusia, maka seakan-akan membunuh semua makhluk. Wa man ahyaha faka'annama ahyan nasa jami'a. Dan orang yang menghidupkan satu manusia, menyelamatkan kehidupannya, artinya menyelamatkan semua manusia. Allah Subhanahu Wa Taala paling marah orang yang bunuh orang lain tanpa hak. Bahkan di dalam salah satu ayat Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala katakan bahwa dia akan dilaknat oleh Allah, dia akan dimasukkan ke dalam neraka secara selama-lamanya. Artinya apa? Khalidina fiha abada, kekal. Bukan syirik, bukan dosa syirik saja, tapi dosa bunuh orang juga bisa menjadikan seseorang kekal. Sebagian ulama mengatakan bahwa betul-betul kekal, walaupun dia memiliki amalia-amalia yang baik, karena dosanya yang begitu besar,
sesuai dengan firman Allah, khalidan fiha wa ghadiballahu alaihi wa la'anahu wa a'adda lahu 'adaban alima. Orang yang dia membunuh manusia secara sengaja, maka Allah Subhanahu wa taala akan murka kepadanya dan Allah akan melaknat kepadanya dan Allah akan siapkan kepadanya siksaan-siksaan yang pedih dan dia akan kekal selama-lamanya di neraka. Na'udzubillah min dzalik. Tapi jumhur ulama, hampir kebanyakan ulama mereka meyakini yang kekal di dalam neraka tidaklah ada kecuali mereka-mereka yang syirik kepada Allah. Sisanya bisa keluar dari api neraka. Tapi ini ancaman juga bagi kita. Jangan sampailah Allah menyelamatkan, mudah-mudahan Allah menyelamatkan tangan kita daripada kesengajaan atau ketidaksengajaan di dalam membunuh manusia karena dosanya begitu besar di sisi Allah. Bahkan ikhwani, kalau kita mau tahu Rasulullah SAW dakwahnya beliau selama 10 tahun hampir 100 peperangan atau 80 atau 90 peperangan, itu yang terbunuh dari orang-orang yang non muslim itu kurang dari 2000 kata ulama sejarah. Kurang dari 2000 selama 10 tahun dan hampir 100 peperangan. Bayangin, kalau kita dalam satu peperangan mungkin udah ribuan orang yang meninggal. Ini hampir 100 peperangan. Dari jumlah musuh-musuh Rasulullah yang jutaan, tidaklah meninggal di antara mereka, kata ulama, kecuali kurang dari 2000 manusia. Artinya apa? Memang Rasulullah SAW itu tidaklah, dan para sahabat manhajnya tidaklah mengecam, tidak mengancam, mengajak dan mengajak dan mengajak. Ketika orang tersebut sudah melawan Rasulullah, baru Rasulullah lawan. Itu juga dengan rahmah, dengan kasih sayang. Buktinya Sayyidina Ali bin Abi Thalib ketika beliau sedang bermain pedang, ketika berperang dengan salah seorang daripada orang yang musyrik. Ketika itu orang musyrik sudah terjatuh, Sayyidina Ali hanya tinggal membunuh saja. Lalu musuhnya Allah itu, musuhnya Sayyidina Ali meludahi Sayyidina Ali. Sayyidina Ali apa yang beliau lakukan? Kita kalau misalnya sudah dihalalkan untuk bunuh orang, halal. Tiba-tiba ketika kita sudah siap untuk membunuh, dia meludahi kita. Kira-kira apa? Tambah pengen jadi ini orangnya. Kita udah siap ini. Ini udah siap dan dapat pahala. Ketika kita mau bunuh, tiba-tiba diludahi. Lebih marah nggak? Apalagi ngeludahnya bangun tidur lagi tuh. Akhirnya kita sudah mau marah ini. Ini Sayyidina Ali ketika itu apa yang beliau lakukan? Beliau tinggalkan pedangnya dan beliau lari. Ini musuhnya kaget, bingung. Wahai Ali, kenapa kok kamu sudah siap untuk membunuh saya, lalu tiba-tiba kamu pergi dan kamu tidak jadi membunuh saya? Apa kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib? Ini perlu kita jadikan pelajaran. Saya harap jawaban Sayyidina Ali bin Abi Thalib kita jadikan pegangan hidup kita. Apa kata Sayyidina Ali? Saya pertama kali ingin membunuh kamu karena Allah. Tapi setelah kamu meludah kepada saya takut saya membunuh kamu karena ada murkanya saya kepada kamu, bukan 100% karena Allah. Karena saya marah, kamu telah meludahi saya. Itu Sayyidina Ali bin Abi Thalib mengajarkan kepada kita apa? Untuk melakukan segala sesuatu karena Allah dan meninggalkan segala sesuatu karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya Barsisa ditawarkan, wahai Barsisa, lakukan bunuh orang. Kata Barsisa, nggak mau bunuh orang terlalu kejam. Nanti apa kata manusia? Saya seorang ulama besar, seorang guru, seorang yang dianggap rajin ibadah, membunuh orang. Saya takut kepada Allah dan takut ucapan-ucapan manusia. Maka kata setan tadi, kalau kamu tidak mau membunuh orang, kamu berzina. Apa kata Barsisa? Ma'adzallah, saya berlindung kepada Allah, mana mungkin saya berzina. Kata setan, kalau begitu ya sudah, kamu minum minuman keras saja. Bingung Barsisa. Saya nggak berani minum minuman keras. Kata setan, pinter. Kamu minum minuman keras, masuk ke kamar, kamu minum, jangan ada yang lihat. Habis itu kamu mabuk, kamu kunci pintu, jangan sampai ada orang yang berjumpa dengan kamu. Setelah itu kamu mandi, kamu bersih-bersih, minta maaf sama Allah, minta ampun pada Allah. Setan, pinter nggak? Dikemas dengan baik oleh setan sehingga nampak seperti kebenaran, kebaikan, padahal isinya kebatilan. Akhirnya Barsisa berpikir, iya, daripada saya bunuh, daripada saya berzina, lebih baik saya minum minuman keras. Sepertinya ini lebih mudah dan juga bisa dilakukan tanpa ada orang lain. Artinya apa? Antara dia saja sama Allah. Akhirnya dia
Di rumahnya dia cari satu tempat di mana tidak ada manusia, dia tidak jumpa. Akhirnya apa yang dia lakukan? Dia pergi keluar kampung dia. Sampai di satu tempat di situ dia mengira bahwa tidak ada lagi orang yang mengenal dia, dia cari warung minum minuman keras. Dia duduk, dia melihat warung itu nggak ada siapa-siapa kecuali orang yang melayani dia, yang menuangkan minuman tersebut, dan ternyata wanita. Akhirnya apa? Barsiso mengatakan, berikan saya minuman sedikit saja. Akhirnya diberikan minuman. Ketagihan, berikan sedikit lagi, berikan sedikit. Habis itu berikan sedikit lagi, berikan sedikit lagi. Akhirnya dia setelah minum dia mabuk. Apa yang dia lakukan? Dia berzina dengan wanita tersebut. Setelah dia mabuk, dia berzina dengan wanita yang di warung tersebut. Setelah berzina dengan wanita yang ada di warung tersebut, suaminya datang, marah. Akhirnya perang antara Barsiso dengan suaminya. Si suami ini dibunuh oleh Barsiso. Tuh lihat, dia lebih memilih sesuatu yang bagi dia amatlah remeh, padahal mudaratnya ataupun bahayanya minuman keras ini jauh lebih besar daripada membunuh dan berzina. Karena dengan melakukan atau meminum minuman keras tersebut, seseorang bisa saja berzina dan melakukan dosa yang besar. Intinya apa ikhwani? Allah Subhanahu wa taala katakan ada manfaatnya tapi mudaratnya jauh lebih besar. Setelah itu sebagian sahabat masih saja minum minuman keras, tapi mereka sudah sedikit mengurangi. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala katakan walaupun ada manfaatnya, mudaratnya lebih besar. Sampai-sampai salah seorang di antara mereka sholat itu baca ayatnya beda. Mereka mabok sholat, baca qul ya ayyuhal kafirun a'budu ma ta'budun. Saya menyembah apa yang kalian sembah. Sebagian lagi di antara pemimpin-pemimpin Islam pada saat itu yang hobi-hobi mabok, pernah ada sebagian di antara mereka yang hobi mabok. Salat subuh berapa rakaat? 4 rakaat. Karena mabuk, masih mabuk, bawaan mabuk, malam dia begadang sama teman-temannya, pagi dia ngimamin salat subuh. Karena dia seorang amir, maka salat pada zaman khilafah Sayyidina Uthman itu, salat dia berapa? 4 rakaat. Lalu sebagian sahabat yang datang bilang, "Hei fulan, kamu itu salatnya 4 rakaat." Apa dia sambil tertawa, dia bilang, "Hal azidukum?" Kenapa kalian kurang? Saya mau tambah lagi gitu. Bahaya sekali minuman keras itu. Nampaknya seperti hal yang remeh, padahal bahayanya naudzubillah min dzalik. Mudah-mudahan Allah jaga kita, jaga keluarga kita, jaga anak-anak kita, jaga orang-orang yang kita cintai dari minuman keras. Ikhwani, akhirnya gara-gara ada sebagian sahabat yang ketika itu minum minuman keras, berarti bukan hal yang menjadikan sahabat itu buruk. Tidak, karena apa? Pada saat itu memang tidak diharamkan kok. Tidak diharamkan, tapi tidak semua sahabat. Ada beberapa sahabat yang minum minuman keras, tapi memang tidak diharamkan, artinya bukan kesalahan. Sampai setelah diharamkan baru minum, itu baru salah. Kan sesuatu yang halal. Seperti sahabat yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum adanya perintah salat. Mereka enggak salat. Bukan mereka adalah orang yang jahat, tidak. Memang belum ada perintahnya dan belum ada larangannya. Artinya bukan kekurangan bagi mereka. Mereka tetap menjadi insan yang utama di sisi Allah. Akhirnya ikhwani, setelah itu Allah Subhanahu wa taala firmankan lagi, la taqrabus salata wa antum sukara. Jangan mendekati salat selagi kalian masih mabuk. Allah larang. Maka kalau mau dekat-dekat salat, mereka enggak ada yang minum minuman keras. Tapi kalau waktu-waktu yang enggak ada salat, kayak habis Isya, waktunya panjang tuh masih ada yang mabok begitu. Atau waktu subuh, setelah subuh sampai ke zuhur kan waktunya panjang gitu kan. Atau habis asar langsung gitu, habis asar langsung cepat-cepat nongkrong gitu ya. Habis sholat asar langsung lari nongkrong, ada waktu 1 jam 2 jam gitu untuk tidak terlalu dekat dengan sholat. Akhirnya setelah mereka mampu meninggalkan sedikit demi sedikit, yang tadinya mereka minum banyak, mereka kurangi. Karena apa? Karena kata Allah mudaratnya lebih besar. Setelah mereka sudah kurangi, Allah katakan kurangi lagi kalau sudah mau dekat sholat. Akhirnya mereka tambah waktu-waktu tertentu untuk minum minuman keras. Kemudian setelah itu Allah katakan innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitan fajtanibuh. Tinggalkan. Sudah ada perintah dari Allah
larangan untuk minum minuman keras. Setelah itu baru sahabat betul-betul tidak ada yang minum minuman keras. Dan itu Allah Subhanahu wa taala ajarkan kepada kita di dalam metode dakwahnya Allah Subhanahu wa taala. Allah ajarkan sedikit demi sedikit, yang terpenting mengena. Dakwah nggak mesti langsung banyak, tapi hasilnya berubahnya saat itu doang. Setelah itu berubah lagi orang. Tidak, tapi dakwah melalui ajaran Allah Subhanahu wa taala dan ajaran baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala ajarkan kita untuk perlahan, mengajak orang itu perlahan. Apalagi kalau sudah menjadi adat dia, gitu ya. Kalau memang dia memang ada ingin perubahan pada dirinya, pasti dia bakalan tinggalkan. Pasti dia akan tinggalkan, kecuali memang orang-orang yang Allah tidak inginkan kebaikan, tentu mereka akan susah sekali untuk meninggalkan hal-hal yang tidak baik seperti itu. Paham tuh? Jadi bismillahirrahmanirrahim ini adalah ajaran Allah kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad tidaklah memulai sesuatu kecuali dia memulai dengan bacaan basmalah. Sebelum bismillahirrahmanirrahim bacanya apa? Bismillahirrahman. Sebelum bismillahirrahman Rasulullah bacanya apa? Bismikallahumma. Jadi itu dari sisi sejarahnya. Jadi kita tahu sekarang hukumnya, hukum bacaannya di salat. Dari sejarahnya, apa yang dilakukan oleh Rasulullah dengan basmalah, ya insyaallah ilmu ini bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Fadilah bismillahirrahmanirrahim banyak sekali, ya. Di antaranya ini adalah Ismullah al-A'zam, nama Allah Subhanahu wa taala yang agung. Ketika kita memanggil nama Allah Subhanahu wa taala dengan nama Rahman dan Rahim, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Rahman, Rahim adalah kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Ada yang mengatakan Rahman lebih umum daripada Rahim karena hurufnya lebih banyak daripada Rahim. Bahasa Arab itu seperti itu. Semakin banyak hurufnya, semakin luas artinya. Semakin banyak hurufnya, semakin luas artinya. Padahal Rahman dan Rahim ini adalah bahasa Arab yang diambil dari satu kata, semuanya dari rahimah, yarham, kasih sayang, atau mushtaq dari rahmah. Pengambilan katanya dari kasih sayang, sama. Rahman sama Rahim itu sifatnya, sifat penyayang, sifat penyayang. Kedua-duanya sayang artinya. Tapi kata ulama, Rahman artinya lebih luas daripada Rahim. Karena apa? Karena Rahman hurufnya lebih banyak. Coba Rahim berapa? Ra, ha, ya, mim. Ada berapa? 4. Rahman, Ra, Ha, Mim, Alif, Nun. Berapa? Nah, makanya kata ulama, kalau Rahim adalah sifat kasih sayang Allah yang Allah khususkan kepada orang-orang yang Muslim nanti di hari kiamat. Tapi kalau Rahman adalah kasih sayangnya Allah kepada setiap makhluk, kepada hayawan, kepada binatang, kepada orang yang tidak beriman kepada Allah. Semakin tidak beriman, uangnya semakin banyak. Betul atau tidak? Itu sifat kasih sayang Allah kepada umat manusia. Kalau umat terdahulu, umat sebelum Nabi Muhammad SAW, umat Nabi Isa, umat Nabi Musa, umat Nabi Hud alaihissalam, membuat murka Allah, tidak beriman kepada Allah, langsung adab, angin tufan, langsung diturunkan hujan batu, Allah Subhanahu wa taala turunkan api, Allah langsung seketika. Tapi umat Nabi Muhammad semakin tidak beriman, semakin uangnya semakin banyak. Bangunannya semakin megah. Kenapa? Karena kasih sayangnya Allah kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi siap-siap di akhirat, kalau mereka tidak kembali kepada Allah, mereka akan mendapatkan siksa di sisi Allah Subhanahu wa taala, wal iyadu billahi min dalik. Jadi kita sudah dapat ilmu sekarang. Bismillahirrahmanirrahim itu termasuk daripada surat Al-Fatihah. Kalau surat Al-Fatihah tidak dibaca, maka salat kita tidak sah, sebagaimana hadis sahih dari Rasulullah SAW, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Akan tetapi pesan, sebagaimana pesan Habib Ali tadi, bahwa salah sekali kalau kita menyalahkan orang lain yang tidak baca basmalah. Yang baca basmalah betul, yang enggak baca basmalah betul, yang salah yang nyalahin satu sama lain. Kita kalau baca bismillah boleh, yang tidak baca bismillah orang lain boleh. Kalau kita jangan, kita tetap baca bismillah. Begitu ya. Jadi jangan gampang
menyalahkan orang lain, karena mereka juga sesuai dengan ijtihad para ulama-ulama yang mengatakan bahwa bismillah bukan termasuk Al-Qur'an, bukan termasuk surat Al-Fatihah. Afwan. Kalau termasuk Al-Qur'an semua sepakat di dalam surat apa? Surat An-Naml. Mereka semua sepakat bahwa bismillah termasuk daripada ayat daripada surat Al-Qur'an di dalam surat An-Naml. Oke, kita paham bacaan bismillah dalam salat. Kita paham juga bismillah itu posisinya dalam Al-Quran, apakah termasuk ayat dari Al-Quran atau tidak. Kemudian kita juga tahu fadilah-fadilah bacaan basmalah. Kita juga tahu bagaimana metode Allah Subhanahu wa taala di dalam mengajarkan kita di dalam berdakwah di jalan Allah, dan Rasul sallallahu alaihi wasallam manhajnya di dalam berdakwah. Dan kita tahu secara story, secara sejarah bagaimana basmalah itu datang kepada kita dari Allah secara bertahap dari Allah Subhanahu wa taala. Dan insyaallah apa yang kita fahami ini manfaat. Dan kepada ikhwan dan akhwat yang mau bertanya, tafadhol. Silakan. Silakan yang mau bertanya. Bebas. Tuan rumah, silakan. Fadhol. Bagaimana? Dapat ijazah? Naam, Bismillahirrahmanirrahim adalah ayat Al-Quran. Sekarang begini, ada sebagian ulama yang mereka berpendapat bahwa amaliyah itu sesuatu perintah dari Allah Subhanahu wa taala, tidak ada batas. Seseorang mau baca berapa saja maka diboleh-bolehkan saja. Mau baca 119 atau sesuai dengan ijtihad ulama itu masing-masing. Ketika dia baca 119 misalnya atau 190 atau sekian, dia merasakan dalam hatinya ketenangan, maka dia mengajarkan kepada murid-murid khususnya, dan dia berikan ijazah kepada orang-orang khusus di antara mereka. Maka secara itu adalah perintah daripada Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada batasnya. Mau berapa saja boleh sesuai dengan apa yang kita dapatkan dari guru. Maka ijazah saya katakan boleh saja. Kalau kita dapatkan dari guru kita boleh. Sebagian lagi berpendapat bahwa agama Islam itu sudah komplit dari Allah. Agama Islam itu sudah komplit dari Allah, dan amaliyah-amaliyah itu sudah datang dari Allah. Setiap orang ketika sudah diajarkan untuk membaca basmalah, Bismillahirrahmanirrahim sampai Alhamdulillah sampai selesai, sudah baca yang ada saja. Mereka menganggap bahwa bacaan-bacaan seperti Bismillah dibaca sampai sekian itu nambah-nambah. Maka sebagian mengatakan nggak boleh. Kalau hitungan-hitungan itu sesuai dengan perintah Rasul saja, seperti setelah sholat baca Subhanallah 33, Alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33 atau 34, itu saja, karena itu ajarannya datang dari Rasulullah. Sebagian ulama lagi, ulama kita, mayoritas ulama Indonesia mengatakan selagi itu perintah dari Allah, Allah bilang nih ambil buat kamu, mau ngambil berapa aja terserah kita dong, nggak ada larangan. Kok dibatas-batasin? Harus sesuai sama seperti yang Rasulullah katakan kamu sekian, kamu sekian, kamu sekian. Enggak. Ini kan keutamaan dari Allah. Mau ngambil berapa saja boleh. Jadi dua pendapat ini betul. Yang satu pengen sesuai sekali dengan apa yang datang dari Rasul. Yang satu menganggap bahwa ini pemberian dari Allah, mau diambil banyak juga boleh. Mau diambil berapa kali juga boleh. Baca Yasin sampai 33 kali, mau baca Yasin sampai setiap malam Jumat, mau baca surat Al-Kahfi pada hari Jumat, mau baca bismillahnya 7 kali 8 kali, itu boleh-boleh saja karena datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan insyaallah manfaat kalau kita yakin. Wallahu a'lam. Ada lagi pertanyaan? Enggak apa-apa. Ikhwani, akhwati yang dimuliakan oleh Allah, di sini dalam Al-Quran ada surat namanya surat At-Taubah. Banyak sekali teman-teman kita yang bertanya. Ini surat At-Taubah ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Di sini ada
Rakamnya nomor 9. Ya, kalian tahu ada nama surat At-Taubah yang ke-9. Surat Taubah ini kenapa nggak ada bismillah? Sementara surat-surat yang lain ada bismillah. Itu banyak sekali yang bertanya kepada saya. Kita katakan bahwa surat At-Taubah ini, sebagian ulama mengatakan bahwa Taubah dan Al-Anfal ini satu surat. Maka nyambung. Surat Al-Anfal sama At-Taubah itu nyambung, maka bismillahnya nggak pakai. Makanya Al-Quran itu dikatakan sab'ul mathani. Mathani itu apa? Artinya apa? Sab'ul mathani, 7 daripada surat-surat yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, di antaranya A'raf, Anfal sama At-Taubah itu dijadikan satu, maka menjadi 7 gitu. Paham? Taubah itu tauqifiyah, udah dari sananya. Dari sananya, dari Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa enggak ada basmalah di situ bacaannya. Paham tuh? Paham ya? Ayo satu lagi terakhir sebelum kita salat. Perempuan silakan. Ayo tanya, enggak apa-apa. Bunda, tidak ada pertanyaan. Silakan. Enggak ada? Wallahu أعلم يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي يسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله والصحب عداد الطش السحب حمد للإله في البدء سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا في عافية وسلام والحمد لله رب العالمين. Yang belum punya wudu silakan wudu, yang sudah wudu kita salat berjamaah di sini.